Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Dua warga tewas dan satu lainnya kritis usai terkena ledakan tabung oksigen di sebuah gudang penyimpanan di Aceh Barat. Kasus demam massal meluas menyebabkan sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien termasuk RSUD Langsa. Sejumlah ormas dan OKP di Aceh melaporkan seorang pemilik akun di media sosial ke Polda Aceh yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW. Suara ledakan dahsyat mengguncang di Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Ledakan tersebut diduga bersumber dari sebuah gudang oksigen. Kejadian itu menyebabkan 2 orang tewas dan 1 kritis. Video amatir warga merekam saat petugas bersama warga mengevakuasi korban ledakan diduga dari tabung gas oksigen. Ledakan terjadi sekitar pukul 11.20 WIB ini membuat warga sekitar panik. Ledakan yang bersumber dari sebuah gudang oksigen tersebut mengakibatkan 2 orang tewas, sementara 1 orang lainnya dilaporkan dalam kondisi kritis dan dibawa ke Rumah Sakit Cut Nyadin Melabuh. Tak hanya itu, ledakan juga membuat sejumlah rumah warga ikut rusak parah akibat hebatnya gelombang tekanan. Menurut keterangan salah seorang warga, Miftahul, suara ledakan terdengar sangat kuat dan menggegerkan warga sekitar. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan proses evakuasi dan mengumpulkan bagian tubuh korban yang berserakan di area gudang. Itu kayak mana suaranya? Besar atau gimana? Besar, Bang. Bukaan ukuran kalau di ujung rumah Lorong Damai kan, jatuh. Beton. Setihan beton, jatuh. Yang abang ketahui ledakan apa nih, Bang? Ledakan kayak seperti Sigel. Biasanya kerja sini banyak. Apakah ada korban, Bang, yang abang ketahui? Korban, saya tidak tahu. Yang tahu 1 orang yang putus sakit. Bawa rumah sakit. Akibat ledakan tersebut sedikitnya 6 rumah warga mengalami rusak parah. Dinding rumah retak dan atap terbang akibat kuatnya tekanan dari ledakan. Hingga saat ini petugas masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan memastikan penyebab terjadinya ledakan gudang oksigen tersebut. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Langsa terus merangkak naik dalam sepekan terakhir. Harga telur ayam saat ini mencapai Rp60.000 per papan berisi 30 butir. Kenaikan harga telur mulai dirasakan pedagang dan pembeli di sejumlah pasar tradisional diduga akibat permintaan meningkat. Apalagi saat ini warga masih merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan permintaan telur untuk menu program makan bergizi gratis. Harga telur ayam yang terus melonjak menyebabkan pasokan cepat habis sehingga harga di pasar naik cukup signifikan. Namun bila pasokan dari distributor tetap lancar agar kenaikan tidak setinggi saat ini. Harga telur tanian mau jual itu bebas, Kak. Mau dari 52 ada, 54 ada, 56, 58, 60. Tuh, paling besar kecil ada semua. Yang naiknya dari seminggu itu ada naik lama. Seminggu yang lalu. Warga pun terbebani dengan kenaikan harga pangan termasuk telur. Akibatnya para ibu rumah tangga makin banyak pengeluaran. Kalau telur naik, ayam naik, karena kan saya kan kena giling bakso juga, dia terhambat juga kan. Telur, ayam, kayak sayuran banyak orang ngeluh ya.
kayak sayuran. Warga dan pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga pangan termasuk telur agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Kasus demam massal yang melanda sejumlah daerah Aceh terus meluas. Pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Langsa meningkat secara signifikan dalam sebulan terakhir. Peningkatan jumlah pasien terkait perubahan cuaca yang menyebabkan masyarakat rentan terkena penyakit. Pasien umumnya menderita demam, batuk, pilek, influenza, dan demam tifoid atau tipes. RSUD Langsa menerima ratusan pasien yang sebelumnya hanya berkisar antara 40 hingga 60 pasien per hari. Memang dalam sebulan terakhir ini terjadi lonjakan pasien yang sangat signifikan, sehingga kita sampai kewalahan, teman-teman di IGD juga sampai kewalahan bekerjanya karena pasien terus-menerus masuk. Nah, dari gejala semua pasien masuk itu didominasi oleh kasus demam, batuk, pilek, influenza seperti itulah ya. Nah, mungkin ini terkait juga ya dengan perubahan cuaca yang sekarang terjadi di akhir tahun ini kan biasa panas hujan seperti itu ya. Jadi sehingga kasus-kasus demam itu meningkat. Peningkatan jumlah pasien menyebabkan sejumlah ruang perawatan terisi penuh. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihak rumah sakit meningkatkan kesiagaan tenaga medis, menambah obat-obatan. Pengelola RSUD berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit di kawasan Kota Langsa untuk penanganan pasien. Kendati demikian, pelayanan kesehatan tetap normal dan seluruh pasien mendapat penanganan sesuai standar pelayanan rumah sakit. Warga diimbau agar tetap menjaga kesehatan, memperkuat daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat bila mengalami gejala penyakit musiman. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Kasus demam massal yang melanda Aceh mendorong petugas kesehatan meningkatkan kewaspadaan. Petugas salah satu puskesmas di Kabupaten Aceh Besar menggencarkan sosialisasi bahaya dan pencegahan penyakit yang disebabkan virus ini. Puskesmas Baitussalam merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang gencar mengantisipasi penyebaran penyakit saluran pernapasan. Langkah ini menyusul lonjakan kasus influenza A yang melonjak hingga 363 kasus. Sosialisasi juga dilakukan dengan memaksimalkan penanganan pasien yang datang dengan gejala ISPA, seperti batuk, demam. Dari dua tipe penyakit influenza yakni tipe A dan B, influenza tipe A merupakan yang paling sering ditangani petugas puskesmas setempat. Sekarang memang karena lagi banyak, berarti pasiennya begitu datang kita curiganya sekarang memang influenza. Kalau yang kemarin paling kita pikir, memang kayak saya bilang tadi, dia mungkin dari makanan atau dia minuman terlalu banyak yang dingin-dingin. Kalau sekarang itu pasien sudah menunjukkan gejala batuk, demam, itu langsung kita kasih minum obat, edukasi pasien supaya dia hidupnya lebih sehat, makannya teratur, cuci tangan yang bersih, pakai masker. Dari dua jenis influenza yang Anda sebut tadi, untuk di Baitussalam ini kasusnya yang dominan yang mana? Influenza yang tipe A, karena kan nularnya memang ke manusia, terus lebih rentan memang ke lansia. Tingginya kasus influenza tipe A karena pola penularan penyakit ini sangat mudah atau dari manusia ke manusia, khususnya kelompok lansia dan anak-anak. Kondisi ini diperparah masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pola hidup sehat. Warga diminta membiasakan pola hidup dengan makanan bergizi serta membiasakan mencuci tangan dan direkomendasikan menggunakan masker. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.